Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendahuluan sistem GNSS bagian yang kelima, yaitu tentang kelebihan dan keterbatasan sistem GNSS. Silakan selamat menyimak. Oke teman-teman, kita akan coba bahas, kita kupas apa yang menjadi kelebihan sistem GNSS GPS ya. Nah, dapat kita lihat di sini kelebihan dari sistem GNSS GPS diantaranya dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan percepatan 3 dimensi maupun informasi waktu secara cepat ya. Nah, ini sebuah kelebihan. Lalu kapan saja dan di mana saja di dunia ini dalam segala cuaca dengan ketelitian yang relatif tinggi. Nah, jelas sekali dapat dilihat ini merupakan salah satu kelebihan dari sistem GNSS GPS ya. Nah, lalu kelebihan lainnya, informasi posisi dapat ditentukan dalam kondisi statik maupun kinematik ya. Jadi dapat diam atau bergerak ya si objek yang kita tentukan posisinya. Kelebihan lainnya lagi, sistem GNSS GPS tersedia untuk semua orang secara gratis. Tidak ditarik biaya pemakaian sistem. Nah, ini suatu kelebihan ya. Jadi kita hanya sediakan receiver-nya saja ya. Nah, kalau kita bicara survei dan pemetaan, nah ini kelebihan dari sistem GNSS GPS dalam penentuan posisinya tidak memerlukan saling keterlihatan antar titik ya, berbeda dengan sistem terestris. Lalu penggunaan GPS relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi topografi di antara titik. Nah, ini sangat jelas ketika berbicara survei dan pemetaan, ini merupakan kelebihan dari sistem GNSS GPS ya, apabila dibandingkan dengan sistem lain. Contohnya terestris ya. Nah, lalu kelebihan lainnya dari sistem GNSS GPS, penentuan posisi secara relatif itu dapat menjangkau jarak yang jauh ya, hingga ribuan kilometer dengan ketelitian tinggi. Nah, ini jelas sekali ya, gambaran dari kelebihan sistem GNSS GPS. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana kelebihan dari sistem GNSS GPS terkait dengan fungsi keterlihatan antar titik ya. Nah, kalau kita bayangkan survei terestris dengan menggunakan total station gitu ya, tentunya antar titik harus kelihatan dengan jelas ya, supaya kita dapat mengukur sudut dan jarak ya. Nah, lain cerita dengan sistem GNSS GPS, itu tidak perlu antar titik itu kelihatan ya, karena sistemnya pengamatan ke satelit, kemudian pengolahan baseline dan lain-lain. Nah, sehingga antar titik tidak perlu saling terlihat. Nah, ini kelebihan sistem GNSS GPS ya, yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah ilustrasi yang memperlihatkan kelebihan sistem GNSS GPS terkait penentuan posisi relatif yang dapat menjangkau jarak yang jauh hingga ribuan kilometer ya. Nah, ini dapat kita lihat seandainya kita ingin menentukan koordinat di Papua terhadap Jawa yang jaraknya ribuan kilometer, itu dengan pengamatan hanya 24 jam saja, kita bisa mendapatkan ketelitian di level sentimeter ya. Ini sungguh luar biasa. Apabila kita menggunakan metode terestris, itu mustahil untuk bisa dilakukan. Karena dari Jawa ke Papua ya terpotong oleh lautan ya. Kemudian seandainya kita ingin menentukan koordinat di belahan bumi lain, ini di India contohnya terhadap Indonesia bisa juga ya. Nah, ini jelas ya ilustrasi kelebihan sistem GNSS GPS ya.
Nah, ini adalah ilustrasi lainnya ya, ketika kita bicara kelebihan sistem GNSS GPS terkait posisi relatif ya, jangkauan posisi relatif yang dapat mencapai ribuan kilo ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah fungsi jarak, kemudian ini adalah fungsi akurasinya, dan ini dengan GPS itu dapat menjangkau jarak dari penentuan posisi relatif yang sangat jauh ya, dengan ketelitian yang bagus ya. Kelebihan-kelebihan sistem GNSS GPS lainnya itu masih ada ya. Nah, ini GNSS GPS memberikan posisi dan kecepatan yang bereferensi ke satu global datum ya, yaitu WGS 84. Nah, ini suatu kelebihan karena sudah ada unifikasi datum lah istilahnya, yang dapat digunakan oleh semua orang di dunia ya. Nah, kemudian dalam pengumpulan data, si surveyor GPS tidak dapat memanipulasi data pengamatan ya. Nah, ini juga merupakan bentuk kelebihan ya, karena bisa saja misalnya seperti di banyak kasus di penentuan posisi terestris, nah itu ada unsur manipulasi data ya oleh surveyor. Di GPS akan susah. Nah, kelebihan lainnya kita bisa lihat alat penerima atau receiver GPS itu cenderung semakin kecil ukurannya, semakin murah harganya, dan semakin tinggi tingkat keandalannya. Ini jelas kelebihannya. Lalu perangkat lunak untuk pemrosesan data GPS itu akan semakin banyak dan semakin canggih ya. Sehingga kita bisa menentukan posisi sangat-sangat teliti ya, hingga level milimeter ya. Nah, kelebihan lainnya, GNSS GPS juga dapat digunakan untuk menentukan beberapa parameter ya, seperti percepatan, tadi sudah disinggung, kemudian total elektron konten, kandungan uap air, dan lain-lainnya ya. Jadi banyak parameter-parameter yang dapat ditentukan oleh GNSS GPS, dan ini merupakan suatu kelebihan ya. Nah, ini dapat dilihat ilustrasi kelebihan sistem GNSS GPS yang dapat menentukan banyak parameter ya. Nah, ini contoh peta total elektron konten ya, yang diturunkan dari sistem GNSS GPS ya. Jadi ya sangat luar biasa ya bagaimana sistem ini dapat memetakan TEC ya di angkasa sana, di atmosfer. Nah, ketika kita berbicara kelebihan, di satu sisi pasti ada keterbatasannya ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi ada juga keterbatasan sistem GNSS GPS. Nah, kita coba lihat ya. Nah, yang pertama, GNSS GPS tidak bisa digunakan di tempat-tempat di mana sinyal dari satelit tidak dapat mencapai receiver GPS. Nah, ini suatu keterbatasan ya. Nah, di mana saja ketika sinyal tidak dapat mencapai receiver GPS, diantaranya di dalam ruangan, di dalam terowongan, di bawah air tentunya, kemudian di hutan yang lebat juga sama, tidak dapat dicapai sinyalnya ke receiver, dan tempat-tempat sejenisnya. Nah, ini jelas merupakan keterbatasan dari sistem GNSS GPS ya. Lalu keterbatasan lainnya, yaitu pemakai tidak punya kontrol dan wewenang dalam pengoperasian sistem GPS ya. Nah, ini merupakan keterbatasan. Seandainya suatu saat atau tiba-tiba sistemnya di shutdown, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, lalu
berbicara datum posisi yang diberikan oleh GPS, itu WGS84 ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan datum lainnya, nah kita harus mentransformasikan sendiri koordinat dari WGS84 ke datum yang kita inginkan. Nah, ini dikategorikan juga sebagai keterbatasan sistem GNSS GPS ya. Nah, keterbatasan lainnya, meskipun pengumpulan datanya relatif mudah, namun pengolahan datanya itu relatif tidak mudah ya. Jadi susah untuk mengolah data GPS itu. Terutama kalau kita ingin ketelitian yang tinggi ya. Kalau kita mengharapkan ketelitian yang tinggi, nah itu susah mengolahnya. Nah, itu keterbatasan sistem GNSS GPS. Nah, ini adalah ilustrasi keterbatasan sistem GNSS GPS dalam hal penjalanan sinyal ya. Jadi ketika sinyalnya terganggu atau tidak dapat mencapai lokasi-lokasi tertentu. Nah, seperti inilah ilustrasinya ya. Ketika terhalang pohon tidak bisa dapat sinyalnya, terhalang gedung dan lain-lain ya. Keterbatasan sistem GNSS GPS masih ada lagi ini ya. Nah, ini diantaranya GNSS GPS adalah teknologi yang relatif baru. Sehingga sumber daya manusia yang mengerti tentang GPS, GNSS GPS, kemudian mengaplikasikan metode penentuan posisinya misalnya, itu masih relatif sedikit ya. Lalu terkait survei dengan GPS, itu ada karakteristik dan persyaratan yang agak berbeda dengan metode-metode survei terestris seperti poligon, triangulasi, dan trilaterasi ya. Nah, ini menjadi keterbatasan ya. Jadi kita harus memahami karakteristik-karakteristik yang agak berbeda. Nah, keterbatasan lainnya nih ya. Pada survei GPS, satelit-satelit GPS yang dapat dianalogikan dengan titik-titik kontrol pada survei terestris itu tidak terlihat oleh surveyor ya. Nah, ini secara psikologis dapat menimbulkan sikap kekurang hati-hatian pada diri surveyor ya. Ini masuk kategori keterbatasan dalam sistem GNSS GPS. Nah, keterbatasan yang terakhir nih. Pemakaian GPS terkesan sangat mudah. Nah, ini kadangkala bisa menyebabkan situasi di mana informasi yang diberikan GPS digunakan secara tidak benar oleh pemakai. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang pendahuluan sistem GNSS bagian yang kelima. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman nanti menyimak materi berikutnya.